Kalau kita perhatikan, kita simak dinamika politik tanah air dalam beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir lah, kita bisa bilang memang sudah lama suhu panas antara Jokowi dan PDIP. Tetapi kenapa baru sekarang dilakukan pemecatan secara resmi? Ini PDIP melakukan pemecatan secara resmi terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Nah, langkah politik PDIP inilah kenapa baru sekarang. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Nah, itu pernyataan resmi dari Ketua DPP PDIP yang mengatakan kalau Jokowi, Gibran, Bobi, serta 27 kader lainnya dilakukan pemecatan secara resmi sebagai kader dari Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Nah, tentunya kita yang mendengarkan dalam hal ini pasti bertanya-tanya, kok bukan sebelum-sebelumnya? Kenapa baru setelah seusai Pilpres, seusai Pilkada baru PDIP melakukan langkah yang seperti ini? Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan pertanyaan kekhawatiran atau yang kita sangsikan terkait dengan langkah PDIP ini. Nah, ada sebuah berita yang kita lansir dari Kabar 24 yang diberi judul Pengamat PDIP khawatir kalah telak jika pecat Jokowi sebelum Pilkada 2024. Apakah memang benar seperti itu alasannya? Mari kita baca bersama ini berita. Pengamat politik menilai PDIP khawatir bakal kalah telak di pemilihan legislatif 2024 maupun Pilkada serentak 2024 jika memecat Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution sebelum perhelatan tersebut berlangsung. Nah, ini dia Direktur Riset Populis Center Usep Akhyar mengatakan bahwa Presiden ke-7 RI Jokowi masih memiliki kekuatan besar pada saat proses pemilu 2024 kemarin. Jika PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi sebelum pemilu 2024, lanjutnya lagi, Partai Banteng Moncong Putih bakal kalah telak di setiap daerah. Ya, karena memang Jokowi masih punya kekuatan besar dan PDIP takut ada efek kekalahan jika pemecatan itu tidak bisa ditahan. Tuturnya kepada bisnis di Jakarta pada Selasa 17 Desember 2024. Mari kita lanjut lagi. Kemudian dia menjelaskan bahwa sebenarnya PDIP bisa mengumumkan pihaknya memecat Presiden Jokowi sejak lama usai Presiden Jokowi melanggar aturan partai. Namun hal itu tidak kunjung dilakukan oleh PDIP karena khawatir suaranya bakal terjun bebas di pemilu 2024. Waduh. Pertanyaan itu, kenapa baru sekarang diumumkan pemecatannya? Kan bisa sejak lama, ungkapnya. Sayangnya menurut Usep, meskipun PDIP sudah menunda pengumuman pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi, suara partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri tersebut tetap tergerus di sejumlah daerah. Ternyata kan upaya PDIP itu tidak berhasil, suara mereka tetap tergerus di daerah kecuali di Jakarta, ujar dia. Nah, ini dia alasan PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Mari kita lanjut membaca lagi beritanya. PDIP membeberkan alasan pihaknya baru memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi beserta anak dan mantunya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution saat ini. Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanterus Sitorus mengatakan bahwa Jokowi dan keluarganya memang sejak awal rencananya ingin dipecat setelah proses Pilpres dan Pilkada 2024 selesai digelar. Pasalnya, menurut Dedi, keduanya tengah menjadi peserta pemilu dan hal tersebut akan mengganggu stabilitas pencalonan anak dan mantu Jokowi. Kami juga kan tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau Jokowi bertarung di Pilpres
dan pilkada atau tidak siap berkontestasi, tutur Dedi di Jakarta pada Senin 16 Desember. Maka dari itu, kata Dedi, PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi setelah Pilpres dan Pilkada serentak 2024 rampung. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai, katanya. Dedi menghimbau masyarakat agar tidak membuat narasi yang mendiskreditkan PDIP terkait pemecatan terhadap 3 kadernya itu. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai, ujarnya memaparkan. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan setelah kita membaca beritanya ada tadi dari pengamat politik, kemudian dari penyampaian langsung dari partai atau dari PDIP sendiri. Kemudian kalau kita baca juga beberapa komentar ini, saya juga penasaran apa saja nih kira-kira tanggapan warganet. Nggak ngaruh ternyata, malah tambah seneng. Ini di like lebih dari 2.000 orang. Kemudian ada lagi admin Gerinda, iyakah manis? Nah, ini di like lebih dari 700. Kemudian apakah ada film terbaru tenggelamnya PDI? Ini lagi ada ending foto yang bikin netizen ngakak slide terakhir, dalam hati dah nggak penting. Mari kita baca lagi. Wahai teman-temanku seluruh masyarakat Indonesia, itu tandanya Bapak Jokowi dan keluarganya tidak boleh diatur oleh PDIP. Seperti prediksi sebagian orang-orang. Hebat Bapak Jokowi. Kebetulan kami punya gubernur, menantunya Pak Jokowi. Nah, itu tadi beberapa komentar-komentar warganet yang kalau kita simpulkan mereka mengatakan ya, itu keputusan PDIP merupakan sesuatu yang sia-sialah, tidak berpengaruh terhadap apapun, terhadap Jokowi maupun terhadap Gibran maupun terhadap Bobi, yang sekarang di mana Gibran sekarang wakil presiden, Bobi merupakan gubernur terpilih di Sumatera Utara. Nah, sekarang mau apa? Nah, itu dia, makanya warganet mengatakan apakah ada film terbaru tenggelamnya PDIP. Nah, itu kalau menurut teman-teman juga atas keputusan PDIP ini yang memilih memecat Jokowi dan Gibran serta Bobi ini, gimana? Silakan tuliskan tanggapan kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama.